Selamat pagi, sobat rekan-rekan dimanapun berada. Seger waras, sehat selalu ya sobat untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang cairan untuk pembersih fanbed gitu ya sobat. Jadi mesin mobil kan posisi bergerak terus sobat. Nah, ketika posisi mesinnya ada fanbednya ya sobat ya, yang model ada fanbed gitu. Itu penyalur dari mesin menuju ke berbagai ini ya sobat, ke kompresor AC, ke posisi ke alternator, dinamo pembangkit listrik kecilnya ya sobat ya dari mobil untuk tenaga putaran dari mesin disalurkan menuju kipas juga ya sobat, kipas radiator, kompresor AC, terus kemudian alternator ya, dinamo genset kecilnya dari mobil ya, pembangkit listrik untuk mengisi ke aki mobilnya. Ini bahasa sederhana saja sobat ya, yang sederhana. Jadi putaran mesin itu dioptimalkan untuk berbagai putaran yang lain ya sobat ya, intinya itu. Nah, biasanya dari perputaran mesin ini itu disalurkan ke kipasnya radiator, kompresornya AC, alternator. Itu biasanya ada namanya penghubungnya adalah fan belt sobat. Fan belt itu mirip seperti kalau di motor matic itu di dalam di dalam penggeraknya itu kan kayak semacam belt juga ya sobat ya, untuk bentuknya dari karet biasanya, tapi di dalamnya ada anyaman benang nilonnya biasanya agar lebih memperkuat sobat. Jadi fan belt ini juga ada usia pakainya juga ya sobat ya, monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan. Nah, untuk maintenance, untuk membersihkan sobat, seumpama sobat rekan-rekan kendaraannya sering jalur wilayahnya sering ada debu, maksudnya berdebu gitu ya, itu biasanya fanbednya juga akan lebih mudah terkena debu dari lingkungan sekitar yang sering dilewatin ya sobat ya, jalan yang sering dilewatin. Jadi untuk menghilangkan debu itu dan kotoran atau amit-amit ya sobat, ada kerikil kecil yang nyelip di fanbed itu ya harus dibersihkan sobat. Jadi harapannya supaya perputaran dari fan beltnya akan lebih lancar ketika masuk ke kipas radiator, ke kompresor AC maupun ke alternator atau ke bagian yang ikut bergerak ketika mesin hidup gitu ya sobat. Mesin berputar, putarannya itu dioptimalkan untuk berbagai komponen lain di dalam mesin mobil itu. Nah, fan beltnya ini sobat, ketika kotor biasanya juga ada menimbulkan suara dejit ya sobat, ning atau dengung. Tapi memang suara dejit maupun dengung ini juga harus kita telusuri lebih lanjut juga ya sobat ya, karena suara dejit itu asal suaranya dari mana itu didengarkan sobat. Kalau semuanya dari kaki-kaki shockbreaker maupun per maupun ball joint atau peredam karet dudukan untuk shockbreaker, banyak sobat yang beberapa hal yang menimbulkan suara dejit. Dapat juga dari joint couple sobat. Kalau semuanya kendaraannya masih ada gardan mesinnya di depan tapi penggerak rodanya belakang gitu ya sobat ya, itu biasanya ada tersalurkan tenaga dari mesin putarannya itu melalui namanya ada penghubung antara gardan belakang dengan roda dengan mesin depan, itu ada penghubung. Lah, penghubungnya itu di tengah-tengahnya biasanya ada joint couple sobat. Joint couple itu bentuknya besi bulat tapi bentuk plus gitu ya sobat. Itu juga harus terkadang kalau kering lama nggak dikasih pelumas oli atau stempet gitu ya sobat ya, itu juga dapat menimbulkan bunyi dejit ya. Banyak juga ada beberapa hal yang kalau bunyi dejit maupun dengung itu dilihat sumbernya dari mana sobat. Nah, itu salah satunya biasanya dari fan belt juga sobat. Jadi fan belt ketika kotor, debu, kotoran ataupun ada nyelip kerikil kecil atau ada oli atau apa yang menciprat mengenai fan belt sedikit, ketika fan belt berputar kan bersentuhan dengan ini ya sobat ya,
komponen yang lain yang bergerak yang seperti kipas segala macam itu ada penghubungnya juga seperti mirip buletan, terus tengahnya ada coakan, fan bednya lewat di tengah-tengahnya itu. Lah ketika kotor atau ada oli atau apa biasanya, atau fan bednya kendor juga dapat juga ya sobat ya, membuat fan bednya bunyi gitu ya, karena beliau tidak posisinya seperti telat gitu ya, seperti telat berputarnya ketika mutar itu juga akan biasanya juga menimbulkan bunyi. Atau mungkin fan bednya sudah ada yang ini sobat sudah mulai gumpil gitu ya, pecah dikit-dikit. Jadi ketika beliau berputar itu tapaknya itu tidak sempurna, tidak merata gitu ya, masih ada coakan kecil. Kalau semuanya fan bednya sudah usia ya sobat ya, karena usia pemakaian beliau mulai karetnya retak-retak kecil, getas, kemudian ada yang cuil. Biasanya seperti itu sobat, karena usia ya sobat ya, karena pemakaian. Nah itu biasanya ketika tapaknya nggak rata ketika berputar, itu fan bed juga dapat menimbulkan bunyi sobat, beng, bisa cincin. Nah itu biasanya fan bed sobat. Kalau semuanya fan bednya memang sudah usia pakainya harus diganti ya diganti saja ya sobat ya, karena juga fan bed terjangkau juga ya sobat. Kalaupun kurang setelan kencang atau kendornya kurang karena kendor ya, karena pemakaian kan apalagi kalau semuanya sering ngebut gitu ya, kecepatan cukup tinggi ya, biasanya kan fan bednya kerjanya lebih kencang lagi supaya lebih cepat gitu ya. Itu biasanya juga akan elastisitasnya juga akan akan kadang biasanya akan mulur dikit gitu ya, tinggal disetel lagi. Kalau semuanya sudah memang terlalu mulur atau sudah mulai retak-retak, pecah-pecah atau gimana, itu ya ada baiknya langsung diganti ya sobat. Memang harus rutin di kontrol ya sobat, dilihat ya untuk fan bed itu. Nah ini untuk membersihkan biasanya kami menggunakan ini sobat. Kebetulan kami adanya ini sobat ya, dari Preston ya, belt dressing ya sobat ya, eliminate squeaks and cutter safe for all belt. Nah ini sobat ya, bentuknya seperti ini ya fan bed ya sobat ya. Ini ada gambarnya, jadi kayak seperti rantai tapi dari karet gitu sobat ya, nggak seperti rantai lah, fan bed ya namanya, fan bed seperti bed, mungkin seperti sabuk gitu ya sobat, cuman lebih tebal dan memang diperuntukkan untuk mesin gitu ya sobat, seperti sabuk pinggang gitu ya, tapi lebih tebal. Dan kalau sabuk kan pinggang dari kulit ya, kalau biasanya kalau fan bed dari karet ya sobat ya, karet terus kemudian tengahnya ada anyaman benang nilonnya untuk memperkuat gitu sobat, harapannya gitu sobat. Mungkin juga material formula khususnya dari fan bed juga masing-masing punya formula ya sobat ya, untuk durabilitasnya ya, ketahanannya segala macam itu monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan. Nah ini kita berusaha semprot ya sobat ya, dan untuk semprotnya yang ini kebetulan sudah ini sobat, anginnya sudah masih ada namun anginnya sudah mulai habis sobat, jadi kayak semprotannya nggak banyak. Ini kita gunakan yang baru ya sobat ya, masih oke, tinggal semprot surut gitu sobat. Nah ini untuk penyemprotannya biasanya kami posisi mesin off dulu sobat, kita semprot dulu di bagian rodanya ya, bagian bulatan itu, dan fan bednya kita semprot. Ketika sudah, kemudian mesin dihidupkan. Ketika mesin hidup berjalan, kita semprot lagi sobat, karena ketika berputar kan nanti rodanya itu yang bulat itu dudukannya itu akan berputar semua lah. Itu dengan harapannya ketika berputar kita semprot dengan pembersih fan bed, akan semua debu dan kotoran atau amit-amit ya sobat, ada kerikil kecil biasanya akan copot, hilang gitu ya, bersih gitu ya sobat, harapannya gitu sobat. Kalau semuanya nanti mesinnya masih ada bunyi lagi, denging, digitnya ada ya, kita telusuri lagi yang lainnya sobat ya, untuk bagian part yang lain, karena semua ada terkoneksi juga sobat. Kaki-kaki harus dilihat apakah bunyi digitnya dari kaki-kaki, dari shockbreaker, dari ini atau dari dalam mesin. Nah itu tinggal nanti ditelusuri lebih lanjut ya sobat ya. Ini untuk ini tinggal fan bednya saja sobat kita bersihkan ya sobat ya, harapannya optimal untuk perputaran fan bednya, kotoran, debu segala macamnya juga luntur, hilang gitu ya, debu-debunya ya sobat. Untuk pemakaiannya biasanya kami menyemprot ya sekitar intervalnya 3 bulan atau 6 bulan ya sobat, tergantung
situasi lokasi kendaraan ini biasa melaluinya di daerahnya mana sobat. Kalau daerahnya sering jalannya berdebu banyak, ya itu ada baiknya sering ditengok, lihat kalau kotor ya debunya banyak nempel, dibersihkan lagi dengan pembersih fanbed gitu ya sobat. Kalau semuanya daerahnya untuk yang sering dilintasi kendaraannya nggak begitu banyak debu, lebih daerah ini ya, itu biasanya cukup panjang sobat, 6 bulan atau 3 bulan biasanya kami antara itu sobat. Tapi kalau masih kelihatan bersih dan nggak ini ya, masih oke, ya kita nggak semprot. Tapi kalau sudah mulai ada kotor gitu, kita biasanya semprot ya sekitar 3 bulan 6 bulan ya sobat. Tapi kalau daerahnya banyak debu, ya mungkin lebih rutin dari itu ya sobat ya. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya sobat. Oke, kita langsung semprot ke ini ya sobat ya, ke fanbednya sobat. Sebentar sobat. Oh iya sobat, disclaimer dulu ya sobat ya. Hal ini bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik daripada merek B atau sebaliknya, tidak ya sobat. Karena tiap-tiap peralatan tools, equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan plus minusnya masing-masing sobat, disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia gitu ya sobat ya. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Kami kebetulan adanya untuk pembersih fanbed mesin mobil, biasanya kami menggunakan yang ini sobat ya, kebetulan dari Preston belt dressing ya sobat ya. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya sobat. Sebentar sobat. Oke sobat, mesin posisi mati kita udah semprot sebagian nih sobat ya. Sekarang mesinnya, mobilnya kita hidupkan sebentar ya sobat ya.